Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang salah satu jenis transformasi geometri, yakni translasi atau pergeseran. Namun, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar mempermudah dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Berdoa dipersilahkan. Nah, sebelum kita bersama-sama mempelajari tentang apa itu translasi pada transformasi geometri, coba kalian ingat kembali tentang penjumlahan dua buah matriks, karena nantinya kita akan bersinggungan dengan perhitungan dua buah matriks. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian melihat video ini, diharapkan kalian mampu memahami konsep translasi. Yang kedua, menentukan bayangan jika benda dalam koordinat x, y ditranslasikan oleh matriks A, B. Kemudian yang ketiga yaitu kalian mampu menentukan bayangan jika benda dalam koordinat x, y ditranslasikan oleh matriks A, B sama dengan matriks x aksen min x dan y aksen min y. Kemudian kalian juga mampu menentukan bayangan jika benda dalam koordinat x, y sama dengan x aksen min a min y aksen min b yang ditranslasikan oleh matriks A, B. Dan kalian juga mampu menentukan bayangan dari komposisi dua buah translasi berurutan. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa translasi merupakan salah satu jenis dari transformasi geometri. Oleh karena itu, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang apa itu transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu sendiri adalah suatu pemetaan satu-satu atau memasangkan setiap anggota domain terhadap anggota kodomain yang berbeda, dan onto atau memasangkan anggota domain dengan semua anggota kodomain. Nah, dari sembarang titik di suatu bidang ke titik lain di bidang tersebut. Nah, titik-titik di bidang tersebut disebut bayangan atau hasil pemetaan. Nah, untuk lebih mempermudah apa arti dari transformasi itu sendiri, mungkin kalian sudah pernah mendengar dengan yang namanya atau kata transformer, artinya perubahan. Jadi ada transformasi, perubahan, formasi, perubahan bentuk atau posisi. Nah, jika kalian perhatikan juga di sini ada sebuah gambar batik yang jika kalian perhatikan cara pembuatan batik, kalian akan apabila kalian perhatikan cara pembuatan batik, kalian akan menemui bentuk gambar yang sama antara satu dengan lainnya karena adanya pergeseran gambar terbalik dari gambar sebelumnya karena pencerminan, dan motif-motif lain yang dapat dibentuk karena perputaran, pengecilan maupun perbesaran gambar yang satu terhadap gambar yang lain, antara satu terhadap gambar yang lain. Nah, itu secara disadari atau tidak, berarti pembuat batik tersebut telah menggunakan prinsip dari transformasi geometri saat pembuatan batik. Nah, di sini ada jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama di sini ada translasi, yang kedua ada refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada rotasi atau perputaran, yang keempat ada dilatasi atau perkalian. Pertama, kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Translasi itu sendiri adalah transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Nah, jika kalian perhatikan di sini ada sebuah anak yang sedang mendorong meja. Nah, kalau jika kalian lihat di sini dalam koordinat kartesius, diagram kartesius, di sini ada sebuah segitiga, lalu ada bayangannya di sana. Jika kalian perhatikan di sini bahwa translasi ini hanya
menggeser, karena di sini kata pergeseran, menggeser benda dari suatu titik ke titik lain. Tapi di sini antara bentuk dan ukurannya itu tidak berubah, jadi hanya posisi dan arahnya yang berubah. Nah, di sini jika terdapat titik P yang berada pada koordinat kartesius yang ditranslasikan oleh matriks T yakni A, B, maka bayangan titik P adalah, nah jika dilihat ke sini, sebuah titik P berada pada koordinat x, y yang ditranslasikan, ya ini sini ditranslasikan oleh translasi A, B, atau maknanya titik tersebut atau titik P tersebut digeser ke arah sumbu X sejauh A satuan, sini dari sumbu X sejauh A satuan, dan ke arah sumbu Y sejauh B satuan. Maka bayangan titik P atau yang ditulis di situ P aksen dapat dihitung menggunakan prinsip penjumlahan dua buah matriks, yakni matriks A yakni matriks XY ditambah dengan matriks AB sama dengan menghasilkan matriks A plus X plus A, X plus A dan Y plus B, atau bisa ditulis P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, perhitungan tersebut bisa kita tuliskan dengan formasi, kita sebutnya formasi atau rumus Px, Y ditranslasikan oleh matriks AB menghasilkan P aksen dalam koordinat X plus A, Y plus B. Nah, sehingga bayangan titik X, jadi bayangan titik X-nya itu sama dengan X plus A, atau kita juga bisa ketahui bahwa X sama dengan X aksen min A, dan bayangan titik Y itu sama dengan Y plus B, atau nilai Y itu sendiri sama dengan Y aksen min B. Nah, di sini terdapat sebuah contoh soal di mana ada sebuah garis. Garis itu kan dihubungkan minimal oleh dua buah titik, ya. Di sini dihubungkan oleh titik A yang berada pada koordinat 3, min 4 dan titik B yang berada pada koordinat min 6,7. Nah, garis tersebut akan ditranslasikan atau digeser oleh translasi 4,2. Nah, tentukan hasil bayangannya. Nah, jadi kalian tinggal masukkan ke dalam formasi atau rumus yang tadi, yang titik P, X, Y yang ditranslasikan oleh matriks A, B, maka hasil bayangannya atau P aksennya itu sama dengan X plus A, Y plus B. Di sini kita satu persatu menghitung bayangan titik A terlebih dahulu, kemudian bayangan titik B-nya. Nah, di sini untuk titik A, nilai X-nya itu adalah 3 dan nilai Y-nya itu adalah min 4. Kemudian ditranslasikan oleh matriks 4,2. Jadi nilai A-nya itu adalah 4 dan nilai B-nya itu adalah 2. Jadi apabila kita ingin mencari bayangan titik A atau A aksen itu, kita tinggal menjumlahkan. Berarti X plus A atau 3 ditambah 4, koma min 4, di situ ada Y ditambahkan dengan 2 atau B-nya. Jadi bayangan titik A atau A aksennya itu sama dengan 7, min 2. Nah, perhitungan tersebut sama dilakukan untuk yang titik B yang berada pada koordinat min 6,7 dan ditranslasikan oleh matriks 4,2. Jadi bayangan titik B atau B aksennya itu sama dengan min 6 plus 4,7 ditambah 2, atau bayangan titik B atau B aksennya itu sama dengan min 2,9. Nah, jadi bayangan garis tersebut berada pada titik A yang berada pada koordinat 7, min 2 dan titik B
yang berada pada koordinat min 2,9. Nah, setelah kalian tentukan bayang titik A dan bayang titik B nya, kalian tinggal tarik garis sehingga kalian tarik garis dari titik A ke titik B. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini jika terdapat titik yang berada pada koordinat 2,3 ditranslasikan oleh matriks AB yang menghasilkan bayangan yaitu 3,7. Nah, tentukan hasil translasi dari titik min 3,2. Jadi arah pergeseran atau satuan pergeserannya itu belum diketahui, jadi masih dalam bentuk A dan B. Jadi yang pertama kita cari terlebih dahulu komponen translasi A, B-nya. Nah, kita tuliskan kembali formasi atau rumus dari translasi titik P, X, Y yang ditranslasikan oleh matriks A, B sehingga menghasilkan P aksen yang berada pada koordinat X plus A, Y plus B. Jadi untuk titik P yang berada pada koordinat kita ambil contoh titiknya titik P ya. Titik P yang berada pada koordinat 2,3 yang ditranslasikan oleh translasi A, B itu menghasilkan bayangan titik P itu menghasilkan berada pada koordinat 3,7. Nah, jadi kita belum mengetahui nih nilai A dan B nya itu berapa. Jadi tinggal kalian hitung bahwa jika 2 ditambahkan dengan A itu hasilnya 3. Jadi untuk mencari nilai A berarti tinggal 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan untuk nilai yang B itu karena 3 dijumlahkan dengan B itu hasilnya harus sama dengan 7. Jadi bisa kita cari nilai B itu sama dengan 7 dikurangi dengan 3 sama dengan 4. Jadi artinya titik 2,3 itu ditranslasikan oleh translasi 1,4. Nah, kemudian hasil kita di sini belum sampai situ karena kita harus mencari hasil translasi dari titik min 3,2. Nah, cara menentukannya itu tinggal kita masukkan ke formasi atau rumus yang di awal, yaitu P, X, Y yang ditranslasikan oleh A, B. Karena di sini A, B sudah diketahui, itu menghasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Nah, di sini P-nya itu kita rubah ke bukan lagi yang awal yang 2,3 tapi yang min 3,2. P dengan titik P yang baru itu min 3,2 yang ditranslasikan oleh translasi matriks 1,4 menghasilkan bayangan dengan kita jumlahkan min 3 ditambah dengan 1, kemudian 2 ditambah dengan 4 itu sama dengan min 2,6. Jadi hasil translasi dari titik min 3,2 oleh translasi 1,4 adalah min 2,6. Jadi bayangannya berada pada koordinat min 2,6. Nah, untuk contoh soal nomor 3 itu tentukan bayangan garis X plus 2Y sama dengan 4 oleh translasi min 2, 3. Penyelesaiannya berarti X aksen, Y aksen seperti di awal itu diperoleh dengan menjumlahkan matriks XY dengan matriks AB. Bisa kita tulis dengan koordinat X, Y ditambah matriks AB. Nah, untuk mencari nilai X dan Y nya itu kita tinggal modifikasi menjadi X aksen, Y aksen itu dikurangi dengan matriks AB. Jadi bisa kita dapat nilai X nya itu adalah X aksen dikurangi dengan A, nilai A nya itu adalah min 2, kemudian Y nya itu adalah Y aksen dikurangi dengan B. B nya di sini adalah 3. Jadi X itu X aksen min 2, kemudian Y nya itu adalah Y aksen min 3. Nah, kemudian nilai X dan Y nya itu kalian substitusikan ke garis yang terdapat pada soal, yaitu X plus 2Y sama dengan 4. Nah, jadi bisa diperoleh X plus 2Y sama dengan 4 itu
nilai X-nya itu adalah X aksen plus 2, karena min dikalikan dengan min 2, jadi X aksen plus 2, ditambah dengan 2Y, Y-nya itu adalah Y aksen min 3, sama dengan 4. Nah, bisa kalian substitusikan, hasilnya adalah X aksen plus 2 plus 2Y aksen min 6 sama dengan 4. Kemudian bisa kalian tuliskan X aksen plus 2Y aksen plus 2 min 6 min 4 itu sama dengan 0. Kalian pindah ruas atau kalian kurangkan kedua ruas dengan min 4. Jadi nilai 4 yang di sebelah kanan itu pindah ke kiri. Jadi hasilnya adalah X aksen plus 2Y aksen min 8 sama dengan 0. Jadi bayangan garis X plus 2Y sama dengan 4 oleh translasi min 2, 3 itu adalah X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang komposisi dua translasi berurutan. Nah, bisa kalian lihat di sini, maksud dari komposisi dua translasi berurutan maksudnya adalah jika ada sebuah titik P itu ditranslasikan atau digeser ke arah sumbu X sejauh, misalkan di sini A satuan, dan ke arah sumbu Y sejauh B satuan. Nah, belum satu P di situ, karena di sini komposisi dua translasi. Nah, hasil yang tersebut ditranslasikan kembali. Kalau di sini bisa kalian lihat ke arah sumbu X itu sejauh, di situ salah tulis ya, harusnya P satuan, kemudian ke arah sumbu Y-nya itu Q satuan. Jadi hasilnya bayangan kedua atau hasil bayangan keduanya itu adalah, atau bisa kalian tulis P double aksen itu X plus A plus P, koma Y plus B plus Q. Jadi titik P-nya itu ditranslasikan yang pertama oleh matriks A, B, kemudian ditranslasikan kembali oleh matriks P, Q. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk yang pertama, bayangan pertama itu titik P-nya itu ditranslasikan oleh matriks A, B, menghasilkan P aksennya itu X plus A, Y plus B. Kemudian untuk apabila ditranslasikan oleh komposisi dua buah translasi, maka hasilnya itu adalah bisa kita tulis atau kita buat formasi dengan menuliskan Px, Y T2 bundaran T1, atau translasi pertama dilanjut dengan translasi kedua sama dengan A plus P, B plus Q. Jadi bayangan kedua titik P atau P double aksennya itu berada pada koordinat X double aksen, Y double aksen. Itu jadi nilainya adalah X plus A plus P, Y plus B plus Q. Jadi sini untuk yang digambar ada sedikit kekeliruan, harusnya yang di sumbu X itu adalah P, yang di sumbu ke arah sumbu Y-nya itu adalah Q ya. Nah, di sini untuk memahami ada sebuah contoh soal. Nah, diketahui pergeseran atau translasi oleh translasi matriks 3, 0 dan translasi kedua yaitu 1, 2. Nah, tentukan komposisi dari translasi kedua bundaran translasi pertama pada koordinat titik min 3,1. Nah, jika kalian ingat kembali untuk komposisi dua buah translasi, kalian tuliskan translasinya itu yang di akhir tuh di awal. Jadi kan di sini harusnya translasi pertama, translasi kedua, tapi jika kalian tuliskan dengan bundaran atau kalian lihat itu berbentuk O kecil, itu kalian tuliskan yang di akhir terlebih dahulu. Jadi T2 bundaran T1. Tapi untuk perhitungannya tetap sama yang awal didahulukan. Di sini berarti
translasi pertamanya itu adalah 30 ditambah dengan translasi keduanya itu adalah 12. Jika kalian jumlahkan, hasilnya itu adalah 42. Nah, karena di sini kita akan mentranslasikan titik yang berada pada koordinat min 3,1. Nah, kalian tinggal menjumlahkan hasil dari T2 bundaran T1-nya itu dengan koordinat titik min 3,1. Jadi min 3 ditambahkan dengan 4 koma 1 ditambah dengan 2 seperti rumus di awal. Itu min 3 plus 4 hasilnya adalah 1, dan 1 plus 2 hasilnya adalah 3. Jadi bayangan titik min 3,1 oleh translasi T1 dan T2 nya itu adalah berada pada koordinat 1,3. Nah, di sini terdapat beberapa latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk semakin memperkuat pemahaman kalian mengenai materi translasi. Nah, apabila ada yang ditanyakan mengenai latihan, soal maupun materi yang telah saya sampaikan, silahkan kalian tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Nah, di sini contoh soalnya ada 4 poin yang bisa kalian kerjakan. Ini mencakup semua yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.